Salam, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, bersaudara semua yang seiman di dalam Kristus, yang mengikuti ibadah dari rumah pagi ini secara online. Syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita kembali berhimpun dalam hadirat Tuhan, Sang sumber hikmat yang mengajarkan kita manusia melalui firman, pengalaman, dan perjalanan hidup. Patut kita renungkan bahwa belajar bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi belajar juga membentuk hati kita, karakter, dan kebijaksanaan berdasarkan hikmat dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk mewariskan teladan iman bagi generasi muda. Karena itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kepada Tuhan supaya kita diajarkan dan dituntun pada kebenarannya dengan menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita dalam ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Bapak Mama, Opa Oma, bersaudara yang terkasih dalam Tuhan, nas yang menuntun kita dalam ibadah saat ini terambil dari Amsal pasal 29 ayat 17 yang berbunyi demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kita puji nama Tuhan dari KJ nomor 240A ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di tabalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bapak Mama, Opa Oma, bersaudara semua, mari kita masuk di hadapan hadirat Tuhan dengan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang sumber firman dan hikmat bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mengakui jiwa kami lemah, letih lesu, dan berbeban berat. Dan kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, supaya dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami tetap punya dan tetap kuat di dalam pengharapan hanya kepada-Mu Bapa. Karena itu kami mohon kepada-Mu Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami, naungi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk mengerti setiap kehendak-kehendak Tuhan dan kami lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami semua dari tempat kami masing-masing telah menyatakan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Opa Oma, Bapak Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6, ayat 1 hingga ayat 9. Ulangan pasal 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-9, saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Mama, Opa Oma, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di minggu yang baru ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan bacaan kita tadi, maka tema yang menuntun kita pagi hari ini ialah warisan iman bukan sekedar nama. Peran orang tua dalam pendidikan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Mama, Opa Oma semua, minggu ini kita memasuki bulan pendidikan Gemini. Nah, melalui bulan pendidikan ini, kita sebagai orang tua diajak kembali untuk merenungkan bahwa ternyata bahwa sebenarnya pendidikan itu bukan sekedar urusan yang hanya ada di sekolah, bukan hanya urusan seorang guru, bukan tentang buku, bukan tentang ijazah atau nilai rapor. Tetapi pendidikan yang harus kita renungkan bersama dan kita maknai ialah pendidikan menjadi panggilan iman untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Nah, Opa Oma, Bapak Mama semua, Gereja Masehi Injili di Timor memaknai pendidikan itu sebagai cara supaya manusia menghidupi hikmat Allah dalam keseharian. Membentuk manusia yang bebas, tapi juga menjadi manusia yang bertanggung jawab, beriman, dan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan bersama. Karena itu, pendidikan Kristen tidak hanya bertanya, anak ini atau cucu ini akan menjadi apa?
Ya, tidak hanya bertanya tentang itu Bapak Mama, Bapak Mama, tetapi juga bertanya, anak ini atau anak kita atau cucu kita ini sedang dibentuk menjadi manusia seperti apa di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat. Nah, Bapak Mama, Opa Oma, kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk berperan sebagai pendidik. Ya, kita juga tidak hanya guru-guru di sekolah, di guru-guru sekolah minggu yang berperan, tetapi kita sebagai orang tua, sebagai Opa Oma, Bapak Mama, bahkan kakak sekalipun, kita berperan dan bertanggung jawab sebagai pendidik dalam rumah tangga kita. Nah, Bapak Mama, Opa Oma, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita tadi, Ulangan 6 pasal ayat 1 sampai 9, membawa kita ke jantung pendidikan iman Israel. Ya. Pada saat itu, di dalam bacaan ini, Musa berbicara kepada umat yang sedang bersiap-siap memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, saat itu mereka akan memasuki yang namanya dunia baru, tanah baru, dan rumah baru, ekonomi baru, tantangan baru, dan masa depan baru. Ya, dalam persiapan itu, Musa sejenak merenungkan. Ya, setelah ia merenungkan, dia tahu bahwa generasi Israel tidak akan bertahan hanya karena memiliki tanah. Musa tahu dan Musa sadar bahwa generasi Israel itu tidak akan bertahan hanya karena mereka sudah memiliki tanah, makanan, ternak, dan rumah. Ya, Musa menyadari dan Musa berpikir bahwa mereka akan bertahan kalau mereka tetap mengingat Tuhan. Nah, sebab kalau bangsa yang kehilangan ingatan iman, cepat atau lambat akan kehilangan arah hidupnya. Ya, Musa berpikir seperti itu, Bapak Mama, Oma. Jadi tidak hanya karena suara makan, suara tanah, suara rumah baru, tetapi kalau ingatan iman itu hilang, maka cepat atau lambat bangsa yang besar itu akan kehilangan arah hidup. Ya. Maka sebelum Israel membangun peradaban mereka, ya, membangun peradaban mereka, membangun kehidupan mereka sendiri, Musa lebih dahulu membangun dasar pendidikan rohani mereka. Nah, ini yang harus diawali dari dasar. Pendidikan itu adalah dasar, Bapak Mama, Bapak Oma. Harus dimulai dari dasar paling inti dan paling penting. Nah, Bapak Mama, Bapak Oma, kira-kira sistem dan metode pendidikan bangsa Israel saat itu seperti apa? Apakah dong juga pada saat itu ada sekolah sama seperti kita sekarang? Ya. Jadi Opa Oma, Bapak Mama semua pada saat itu belum ada sekolah. Apalagi mereka berada di padang gurun, di padang pasir yang begitu panas, ya. Ya. Selama berapa puluh tahun mereka tidak ada sekolah sama seperti kita sekarang. Sekolah di mana-mana sudah ada, ya. Ya. Tetapi sistem pendidikan atau metode yang dipakai bangsa Israel saat itu tuh ialah mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, kepada generasi mereka itu secara berulang-ulang, tetapi memakai tanda-tanda mereka tuliskan di pintu, di tangan, dimanapun. Itu mereka pakai itu sebagai metode untuk melakukan pengajaran kepada anak-anak. Ya, karena itu dalam pengajaran itu mereka melakukan itu biar supaya mereka bisa, anak-anak atau generasi muda yang menjadi penerus ini, mereka bisa atau mampu mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup mereka. Ya, mengasihi Tuhan dengan menyimpan firman dalam hati mereka, mengajarkan kepada mereka dan menghadirkan firman itu dalam seluruh ruang kehidupan. Ya, jadi tadi jelas, biar mau duduk di dalam rumah, atau sedang ada dalam perjalanan, atau ketika sedang berbaring beristirahat, ketika bangun, dan juga pada tangan, pada dahi, dan pada tiang pintu, dan pada pintu gerbang. Nah, artinya supaya ajaran tentang firman Tuhan kepada mereka sebagai bangsa yang besar itu harus menjadi tanda dan dihidupi
dalam keseharian mereka. Nah, artinya Musa di sini tidak sedang memberikan ceramah agama yang hanya sesaat, tetapi Musa sedang melakukan cara untuk supaya membentuk fondasi pendidikan khususnya dari dalam keluarga. Ya, khususnya dari dalam keluarga. Jadi iman tidak boleh hanya tinggal di tempat ibadah. Iman harus masuk ke dalam rumah. Iman harus masuk ke dalam percakapan, ke dalam pekerjaan, ke dalam waktu istirahat, ke kebiasaan sehari-hari, dan ke cara keluarga mengambil keputusan. Ini yang Musa sedang membangun fondasi dalam kehidupan keseharian mereka saat itu. Ya, jadi makanya kenapa disinilah muncul yang namanya daya gerak utama pendidikan Israel, yaitu pengajaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, Papa Mama, Opa Oma, mengapa harus berulang-ulang? Supaya nilai pengajaran itu diasah. Diasah menjadi kesadaran, kebiasaan, dan karakter yang akhirnya tertanam kuat. Ya, sama seperti kita mengasah pisau, Bapak Mama, Opa Oma, kalau kita semakin asah dia, maka pisau itu akan semakin tajam. Maka demikian juga dengan iman anak-anak. Iman anak-anak akan menjadi kuat bukan karena satu kali dinasihati, bukan karena satu kali diajarkan lalu lepas tangan, tidak. Tetapi iman anak-anak menjadi kuat karena apa? Karena terus dibimbing, terus dibimbing dalam kasih, menjadi teladan disiplin, ya, dalam suasana rumah yang takut akan Tuhan. Ibaratnya begini, Opa Oma, Papa Mama. Sama seperti kalau kita bawa anak-anak atau cucu-cucu kita ke gereja, ya coba perhatikan mereka, kalau mereka biasanya kan lari-lari, ribut-ribut, ya. Jadi kita harus ajar mereka, diam-diam ada mau ibadah. Ajarkan mereka untuk tenang karena ibadah itu sangat penting, sangat dihormati. Ya. Jangan kita ajar, kita pun anak-anak, cucu-cucu bilang, namanya juga anak kecil. Tidak. Itu keliru Bapak Mama, Opa Om, semua. Kita harus ajar anak-anak itu, jangan terlalu sayang juga kalau mau ajar anak-anak. Itu bukan sayang. Ya. Namanya kalau kita sayang anak-anak, maka kita harus berani juga menegur mereka, mendisiplinkan mereka. Jadi, iman diajarkan bukan sekali dan setelah itu selesai. Tetapi iman harus diajarkan dan terus hadir dalam tahap pertumbuhan anak. Dari dia kecil sampai remaja dan juga beranjak dewasa. Dari mendengar sampai memahami, dari memahami sampai menghidupi. Ya. Maka pengulangan atau berulang-ulang, pengajaran berulang-ulang dalam pendidikan iman itu sebenarnya bukan metode kuno yang ketinggalan zaman. Ya. Kalau zaman kotong orang tua dulu kan, kalau mau mendidik anak itu rata-rata pakai kekerasan. Tapi sekarang apakah kekerasan itu masih bisa dipakai? Oh, sekarang sudah tidak efektif lagi. Ya, jadi kita harus ikut sesuai perkembangan zaman ketika mengajar, tapi tetap patokan kita pada firman Tuhan. Nah, karena itu anak-anak cucu kita, mereka belajar dari apa yang sering mereka dengar, ya, apa yang sering mereka lihat, apa yang sering mereka alami, dan apa yang sering mereka rasakan. Apa yang hadir secara konsisten akan menjadi bagian dari dirinya. Ya, jadi bila rumah kita sering menghadirkan doa, maka anak atau cucu kita belajar bahwa hidup bergantung pada Tuhan. Belajar untuk hidup bergantung pada Tuhan. Bila rumah kita sering menghadirkan kejujuran, anak-anak cucu-cucu kita belajar bahwa kebenaran itu lebih penting daripada keuntungan. Bila rumah kita sering menghadirkan kasih, anak akan belajar bahwa manusia harus memperlakukan sesamanya dengan layak. Tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Ya. Bila rumah kita sering menghadirkan disiplin belajar, anak belajar bahwa masa depan perlu disiapkan dengan sebaik mungkin dan juga dengan tanggung jawab. Maka disinilah kita melihat Bapak Mama, Opa Oma, kedalaman
nilai teologis dari Ulangan pasal 6 bahwa pendidikan iman itu tidak dimulai dari anak, tetapi pendidikan itu dimulai dari hati orang tuanya. Ya, dimulai dari teladan. Karena apa? Karena anak-anak cucu kita itu mendengar apa yang mereka dengarkan dari kita, melihat apa yang mereka lihat dari kita, begitupun seterusnya. Ya. Jadi di sini Musa berkata, dalam bacaan tadi Musa berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Artinya, firman Tuhan harus lebih dahulu tinggal dalam hati orang tua. Itu yang harus lebih dulu, sebelum diteruskan kepada anak-anak, cucu-cucu generasi muda. Nah, orang tua tidak dipanggil menjadi sekedar papan pengumuman rohani yang hanya menyampaikan perintah saja. Ya, tetapi orang tua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi hidup, teladan iman yang hidup. Ya, memang anak-anak itu mereka mungkin kalau untuk menasihati mereka mungkin lupa dengan banyak nasihat. Tetapi ingat bahwa anak-anak kita itu mereka tidak akan pernah lupa dengan cara hidup kita yang mereka lihat dan dengarkan setiap hari. Itu. Ya. Anak-anak itu memang mereka tidak pandai dalam mengingat banyak nasihat-nasihat yang dilontarkan. Tetapi mereka tidak akan lupa ketika mereka melihat apa yang kita tunjukkan dalam hidup setiap hari ini. Nah, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini kotong hidup di zaman yang juga memakai metode pengulangan. Ya, kalau kotong lihat di media sosial, kotong lihat di TV itu, seringkali selalu menampilkan gambar atau video yang berulang-ulang. Seperti contoh, kita seringkali melihat iklan yang ditayangkan berulang-ulang. Itu supaya apa? Supaya melalui barang-barang yang diiklankan dalam TV atau media sosial itu, supaya para konsumen yang melihat itu mereka mempunyai niat untuk membeli. Ya. Itu. Kemudian budaya populer yang artinya mengulang gaya hidup. Ya, anak-anak kita setiap hari sedang dididik oleh banyak-banyak suara. Ya. Ya. Sekarang ini sudah banyak ruang tatap muka, bahkan ruang online itu sudah ada. Ya. Anak-anak kita sedang dididik oleh banyak ruang. Nah, Opa Oma, Bapak Mama kekasih Tuhan, generasi zaman sekarang ini juga, kalau kau mau katakan mereka itu sudah sangat terbantu dengan akses belajar. Ya, kalau kau suruh dong belajar, ini sebenarnya dong sudah terbantu dengan banyak akses belajar yang sudah menjangkau luas. Ya, tapi kenapa ya? Kenapa di zaman sekarang ini fokus belajar mereka itu justru makin sempit? Padahal sarana akses semua sudah meluas, sudah maju. Tapi kenapa fokus belajar makin hari makin sempit? Ya, kalau dulu akses belajar susah. Ya, saya yakin bahwa Opa Oma, Bapak Mama yang hidup pada zaman tahun-tahun 80-an, kalau bisa dibilang akses belajar dulu sangat susah. Mau cari buku saja susah, ya, mau beli buku saja susah, ya. Tetapi sekarang beda. Sekarang akses sudah ada. Akses sudah ada. Buku yang kau cari-cari dulu setengah mati sekarang sudah ada. Bahkan dalam buku-buku online, e-book, ya, yang bisa kita baca melalui HP, itu juga sudah ada. Ya, hanya masalah, meskipun aksesnya sudah ada, tetapi niatnya yang malah hilang. Niat untuk belajar yang malah hilang. Nah, masalahnya bukan lagi tidak bisa belajar, tapi masalahnya mau atau tidak kita pun generasi sekarang ini. Ya. Nah, ini peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang menjadi pendidik dalam rumah, ini patut diperhatikan. Ya, patut diperhatikan. Nah, karena itu kotong harus ketahui bersama bahwa dunia digital tidak akan pernah lelah mengajar. Maka pertanyaannya,
Apakah keluarga Kristen juga setia membentuk anak-anak dengan hikmat Tuhan? Bila rumah tidak menjadi ruang pendidikan iman, maka ruang-ruang yang lain akan mengambil alih pembentukan karakter anak cucu kita. Karena itu, bulan pendidikan Gemit mengingatkan kita bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama. Sekolah formal memang penting. Guru-guru juga punya jasa. Mereka juga berperan penting. Bahkan gereja sekalipun punya tanggung jawab besar dalam pengajaran iman. Tetapi harus kotong ketahui bersama bahwa rumah adalah tempat anak cucu belajar dan kenal dengan Tuhan. Ya. Kenal Tuhan dalam apa? Kenal Tuhan dalam kasih, dalam disiplin, dalam tanggung jawab, dalam kerja keras, kepedulian, dan pengampunan. Ya. Tugas pengajaran bukan hanya guru di sekolah punya tugas. Tugas pengajaran bukan hanya guru di sekolah minggu saja. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak setiap waktu dekat dengan anak-anak kita. Justru kitalah orang tua yang paling dekat dengan mereka, anak-anak cucu kita. Ya, sebagai orang tua, pendidik dalam rumah tangga. Maka jangan sampai kotong tiap hari lihat ini, kotong pu anak cucu dong, kotong dekat dengan dong, tapi dalam emosional kotong justru terasa jauh. Ya, terasa jauh dari anak cucu kita ini. Karena itu anak cucu kita belajar bukan hanya dari mata pelajaran yang dong dapat di sekolah saja, tetapi anak cucu kita juga belajar dari cara hidup dalam rumah yang mereka lihat dari kita sebagai orang tua, opa, oma, bapak, mama. Nah, karena itu opa, oma, bapak, mama, saudara semua, kita semua sama-sama punya tugas, sama-sama punya tanggung jawab. Sama seperti opa, oma, atau kakak melakukan itu kepada anak-anak atau adik-adik, maka jadilah teladan dan lakukanlah pengajaran, lakukanlah hal yang sama kepada cucu-cucu kita secara berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Supaya dari berulang-ulang itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Ya, maka ajarkanlah secara berulang-ulang kepada anak cucu kita. Ajar mereka untuk berdoa terus-menerus berulang-ulang. Ajarkanlah mereka untuk dengar firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Dan yang paling penting ialah ajarkan mereka untuk jadi teladan iman. Jadi teladan iman. Ya, karena itu ingatlah bahwa metode pengajaran kita juga harus kreatif, Bapak, Mama, Opa, Oma. Jangan kita hanya terus mengomel mereka dengan larangan, dengan ancaman. Ya, karena itu akan membuat mereka bosan. Tiap hari ini Opa, Oma ngomel sembeta. Pasti dong akan mencari suara-suara yang bisa membuat dong termotivasi kembali. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita juga harus mengubah metode pengajaran kita. Ya, sama seperti dunia yang terus maju, terus berubah, maka kita pun juga terus berubah. Ya, mengubah metode-metode kita. Ya, ya. Maka kita perlu mengubah sedikit metode-metode itu. Tetap berdasarkan pada firman Tuhan dengan cara mengajarkan kasih kepada Tuhan. Ya, mengajarkan kasih kepada Tuhan yang kemudian juga diajarkan melalui doa singkat sebelum tidur. Ya, ajarkan mereka untuk supaya bersyukur. Ya, bersyukur itu dapat dibentuk ketika dalam percakapan saat makan bersama. Ya, ajar mereka untuk jujur supaya mereka dapat terlatih untuk mengakui kesalahan. Tapi jangan kita langsung menghakimi mereka kalau mereka berbuat salah. Ajarkan mereka untuk jujur bahwa mereka sudah salah. Ya, kemudian ajarkanlah mereka juga tentang kepedulian. Nah, kepedulian ini dapat ditumbuhkan dengan ketika kita mengajak anak-anak cucu kita untuk mengunjungi anggota keluarga atau orang-orang yang sakit, atau menolong teman-teman, orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini menjadi upaya, menjadi cara supaya kita melatih mereka peduli satu dengan yang lain. Disiplin juga dapat dibangun dengan melalui jam-jam belajar. Ya. Firman Tuhan dapat dihidupi melalui cerita, lagu-lagu, simbol-simbol kebiasaan, dan keteladanan. Ya. Ini. Kita bisa pakai banyak-banyak simbol yang ada dalam rumah kita seperti
gambar Tuhan Yesus yang ada, atau sekarang orang-orang tua zaman sekarang ini kasih anak-anak HP untuk kasih mereka bisa lihat gambar-gambar, maka pakailah itu menjadi sebuah kesempatan untuk ajarkan mereka tentang firman Tuhan. Kasih tunjuk mereka gambar-gambar Tuhan Yesus, supaya mereka kenal bahwa oh ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia baik sekali. Tuhan Yesus itu dia maha kuasa dan sebagainya. Nah itu, ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai ajang kebiasaan yang formal, kegiatan yang formal, tetapi menjadi kebiasaan hidup. Harus kita akui bahwa memang tidak ada cara didik keluarga yang sempurna. Orang tua terkadang juga bisa lelah, kadang anak-anak ini juga susah sekali untuk diarahkan dan diatur. Bahkan rumah kita juga bisa dipenuhi dengan pergumulan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk setia memulai, Bapak, Mama, Opa, Oma. Mengajak kita untuk setia memulai apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Tuhan tidak menuntut rumah kita menjadi ruang kelas yang sempurna. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi pendidik yang sempurna. Tetapi Tuhan menghendaki rumah kita menjadi tempat di mana kasih-Nya terasa nyata, firman-Nya dihormati dan dihidupi, anak-anak didampingi, dan masa depan dibangun dengan iman. Ya. Karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, warisan terbesar bagi anak-anak bukan hanya nama keluarga. Ya, bukan marga, bukan rumah, bukan tanah atau pendidikan tinggi. Semua hal itu memang baik untuk kita perjuangkan. Tetapi warisan terdalam adalah iman yang membentuk cara hidup. Ya. Nama keluarga bisa dibawa kemana-mana, tetapi iman kepada Tuhan menolong anak-anak membawa nama itu dengan hormat. Nah, karena itu pendidikan dapat membuka pintu masa depan, tetapi hikmat Tuhan menolong anak berjalan benar ketika pintu itu terbuka. Karena itu, mari kita serius mengembangkan cara didik yang diajarkan Musa. Iman harus dibiasakan, bukan hanya dijelaskan. Kasih kepada Tuhan harus dihidupi, bukan hanya disebut dalam doa. Pendidikan Kristen akan kuat ketika keluarga, gereja, dan sekolah berjalan bersama. Rumah mengasah kebiasaan, gereja meneguhkan iman, sekolah mengembangkan pengetahuan. Dan semuanya itu harus diarahkan kepada takut akan Tuhan, supaya pembentukan manusia-manusia itu menjadi manusia yang hidup, menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, mari kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama kita nyanyikan PKJ nomor 280 ayat 1 dan 2. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif, agar beroleh pengertian yang bijaksana. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena diberikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu, jangan
tinggalkan petunjuk itu. Opa Oma, Bapak Mama, Saudara semua, mari kita menghampiri hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang kami kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami bersuka cita kepadamu ya Tuhan, bahwasanya kasih karunia Tuhan memampukan kami, dan kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena cinta yang begitu besar dari Tuhan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk berada di hadirat Tuhan dalam ibadah yang kami ikuti dari rumah kami, dari tempat tidur masing-masing kami secara online. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha hadir di segala ruang dan waktu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami, yang menuntun kami bahwa sampai selama kami masih ada, selama kami masih diberi nafas kehidupan, kami punya tanggung jawab, kami punya tugas penting, kami juga punya peran yang penting untuk menjadi pendidik dalam keluarga. Maka kami sadar bahwa tugas pendidikan untuk membangun iman, menjadikan manusia yang seutuhnya, bukan hanya tugas para guru, bukan hanya tugas para guru sekolah minggu, tetapi juga kami sebagai para orang tua, saudara bersaudara, sebagai seorang kakak, juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan cucu-cucu dan juga adik-adik kami. Karena itu Bapa, kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi pendidik yang bijak, yang juga mampu untuk menjadi teladan-teladan iman yang membawa generasi-generasi muda ini untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bahwa setiap kami punya cara masing-masing untuk melakukan pengajaran. Maka kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, sekali lagi berikanlah kami hikmat supaya kami bisa memakai setiap ruang-ruang yang ada, juga simbol-simbol yang ada, untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan nama Tuhan bagi anak-anak cucu-cucu kami Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepada-Mu dengan pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, keadaan orang-orang tua kami, para lansia dan disabilitas. Saat ini mereka punya kerinduan yang begitu besar. Dan kerinduan mereka saat ini telah dijawab meskipun dalam hadirat Tuhan yang mereka ada saat ini, mereka ikuti ibadah secara online. Tetapi ini menjadi cara Tuhan untuk supaya mau menyatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana, bahkan Tuhan ada dalam setiap hati kami. Bapa di sorga, karena itu kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang tidak bisa bergerak, mereka yang terbatas dalam ruang dan waktu. Kami berdoa supaya Tuhan hadir mengunjungi mereka melalui orang-orang terkasih. Tuhan membalut setiap luka-luka yang belum sembuh. Tuhan memulihkan setiap sakit yang belum sembuh. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang ajaib mampu melakukan hal-hal yang terlihat mustahil bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kami manusia. Bapa, karena itu dengarlah setiap jeritan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya maha mendengar, tetapi juga maha melihat setiap kondisi-kondisi yang mereka alami. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk orang-orang terkasih yang merawat orang-orang tua kami ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberkati setiap apa yang telah mereka lakukan, supaya apa yang mereka lakukan ini benar-benar menjadi bentuk kasih sayang, kepedulian kepada orang-orang tua kami ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk para UPPMJ, lansia dan disabilitas, multimedia yang menjadi alat pelayanan Tuhan untuk supaya firman Tuhan ini terus diberitakan,
Tuhan pakai kami semua dengan sarana-sarana kami yang seadanya. Meskipun dalam keterbatasan itu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-jemaat kami, jemaat Peniel Manutapen Tuhan. Tuhan berkati kami semua, apa yang kami lakukan hari ini, semua jeripaya, Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh kategori-kategori jemaat yang ada, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, para kaum lansia, disabilitas. Tuhan berkati semua pelayanan-pelayanan kami hari ini. Kami akan mengawali pagi hari ini dan juga memasuki minggu yang baru. Tuhan terus menyertai langkah hidup kami. Karena itu Bapa, kami berdoa dan kami memohon supaya damai sejahtera Tuhan tetap terus tinggal bersama dengan kami. Ini doa sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami landaskan seluruh pokok-pokok doa yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kami. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Damai sejahtera bagi Opa Oma, Bapak Mama, Saudara semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.